wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji, uji kinerja pada pendidikan profesi guru, transformasi pendidikan agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Alsepta Ihsan, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Dengan nomor NIM 2510418012 pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Kisam Tinggi dengan materi memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan Saibul Iman. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Siap untuk belajar? Siap. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Yakin siap belajar? Yakin. Kalau sudah yakin, mari sebelum kita belajar, yaitu kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambah spiritual kita dalam sebelum belajar, marilah kita membaca Al-Quran atau tadarus terlebih dahulu. Silakan Dr. Aziz untuk memimpin tadarusnya. Nah, untuk kawan kalian sudah membaca tadarus. Nah, untuk minggu depan yang memimpin tadarus adalah Mbak Bayu. Ya, minggu depan Mbak Bayu untuk memimpin tadarus. Absensi untuk siswa. Nah, absensi ini kan biasa kita belajar harus tahu Bapak siapa yang tidak hadir, siapa yang hadir. Nah, untuk nama-nama yang Bapak panggil, silakan mengangkat tangan untuk menyampaikan kehadirannya. Pertama, Ahmad Hendika, mana? Oke. Aziz Nur Rahman. Oke, yang ini yang memimpin tadarus tadi. Bayu Akbar. Nah, Bayu ini untuk minggu depan atau tadarus. Ada yang hadir atau terlewat dipanggil? Absennya tadi? Tidak. Oke. Nah, kalian
Ada nggak motivasi dalam hidup ini? Ada nggak motivasi dalam hidup ini? Ada. Dalam Islam, siapa kira-kira pimpinan kita? Nabi Muhammad SAW. Itu beliau adalah salah satu suri tauladan atau motivasi yang terbaik di dunia. Oke. Nah, dalam tujuan pembelajaran hari ini, Bapak cuma menyampaikan ada 3. Yang pertama, Ustaz Dik mampu menganalisis makna Sayyidul Iman. Yang kedua, mampu meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabangnya. Ada berapa kira-kira cabangnya? Ada 3. Yang pertama apa yang kalian ketahui? Iman dalam hati. Yang kedua, iman dalam lisan. Yang ketiga, oke, iman dalam perbuatan. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir atau tujuan terakhir, mampu biasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang masuk di SPG. Kita untuk SPG dulu. Yang berarti SPG. Tepuk iman. Tepuk iman yang pertama. Iman kepada Allah. Tepuk iman yang kedua. Iman kepada malaikat. Tepuk iman yang ketiga. Iman kepada Allah. Nah, sekarang kita lanjut tentang materi melalui video. Kita nonton video dulu. Videonya yaitu tentang pelajaran hari ini. Siap? Ya. Kita tonton sama-sama dan kita simak terlebih dahulu, habis itu kita simpulkan. Oke. Iman adalah keyakinan yang menancap di dalam hati dan diwujudkan dalam perkataan dan perbuatan. Ada 6 pilar iman tersebut, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan koda dan kuda. Ke-6 pilar iman tersebut mempunyai 77 cabang berdasarkan hadis Rasulullah. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati ada 30, yaitu: pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Ke-30, menanggalkan kecintaan kepada dunia, termasuk cinta harta dan jabatan. Oke, kita lanjut satu video lagi. Abdullah bin Mughafal Sahmi adalah seorang sahabat yang pernah ditaruhkan oleh Rasulullah Muhammad. Kaisar Romawi mengatakan yang keras, tahta, bahkan wanita, asalnya buta dan mencium salib. Namun jawabannya tegas, aku tak akan meninggalkan agamaku walau kau pergi dunia. Abdullah disiksa dan telah menjadi lemparan. Kira-kira apa makna dari video ini tadi? Ayo, apa maknanya kira-kira? Yakin. Tetap yakin. Apa lagi? Yang lain? Kedua, iman. Apa lagi? Tidak meninggalkan agama Islam karena harta dan tahta. Itu salah satu yang dibahas di sini tadi. Lanjut tentang materi iman. Sini ada materi tentang Sayyidul Iman, yaitu memahami hakikat dan wujud ketauhidan dengan Sayyidul Iman. Kira-kira Sayyidul Iman itu apa? Cabang-cabang iman ada kan di tulisan itu kan? Ada, ya. Untuk siswa, kira-kira kalau Sayyidul Iman ini kita terapkan di kehidupan sehari-hari, kira-kira mampu nggak kalian? Mampu. Yang kita ketahui Sayyidul Iman ini ada 77, tapi yang paling tinggi adalah di 3. Ada di 3.
3. Sini ada hakikat iman. That is Islam. Definisi iman. Iman adalah keyakinan mendalam dalam hati, tetapi tetap jiwa, ucapan, lisan dan perbuatannya nyata. Rasulullah SAW bersabda, iman itu adalah lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Dari Tuhan selain Allah. Oke, itu materi kita. Ini ada soalnya ada 4. Ya, soalnya ada 4 dalam satu alfabet satu soal. Nah, ini Bapak bentuk kelompok 4 kelompok. 1, 2, 3 dan 4. Nah, ada 4 kelompok. Dalam 4 kelompok ini satu-satu pertanyaan atau soal. Nanti kalian bisa jawab dan kalian disuruh diskusikan ini. Oke. Jadi kelompok 1. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Nah, silakan kalian kelompok 1 jawab yang 1. Kedua menjawab yang 2. Yang kelompok 3 menjawab yang 3. Yang kelompok 4 menjawab yang 4. Oke, yang semua 3. Oke. Ini berarti kelompok 4. Silakan diskusikan pertanyaan itu, langsung tidak jawab dan nanti diskusikan dengan kawannya. Kelompok 4, silakan kelompok 4. Oke, apa itu? Yaitu menunaikan sholat sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Oke. Kedua, menunaikan zakat Oke. yang dan yang sah. Oke. Ketiga, berpuasa di bulan Ramadan sebagai bentuk pengendalian diri dan kesehatan. Oke. Nah, sudah? Yang keempat, menunaikan haji bagi yang mampu sebagai sebuah kesempurnaan iman. Yang kelima, berjihad di jalan Allah Oke. Nah, kelompok 2, 1, 2 dan 3. Siapa yang ingin bertanya di kelompok 4? Silakan. Untuk bertanya. Kelompok 3. Oke. Pada? Oke, kelompok siap-siap untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Siapa saja yang tidak wajib berpuasa Ramadan? Nah, berikan 2 contoh saja. Silakan diskusikan dulu, lalu jawab. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Orang yang sakit dan ibu hamil. Oke, silakan jawab. Ibu-ibu yang sedang menyusui. Ibu-ibu yang sedang menyusui. Oke, kelompok 3. Silakan tidak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hendra, saya wakil kelompok 4, kelompok 3 untuk mempresentasikan jawaban kami. Sebutkan 5 cabang iman bagaimana bekas ikut bil Polri. 1. Mengucapkan 25 syahadat. 2. Membaca Al-Quran. 3. Berzikir kepada Allah. 4. Berdoa kepada Allah. 5. Mengajak kepada kebaikan, amal ma'ruf dan mencegah kemungkaran nahi munkar. Oke, silakan untuk kelompok 1, 2 dan 4 untuk bertanya pada kelompok 3 dengan jawaban soal ini tadi. Perkenalkan, nama saya Rene, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Oke. Apa yang kalian ketahui tentang mengajak kepada kebaikan? Berikan contohnya. Saya akan mewakili kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1.
lisan menunjukkan bahwa iman harus diwujudkan melalui ucapan yang mencerminkan keyakinan hati dengan mengucapkan syahadat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, serta menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Seorang muslim menampakkan kesehatan dan cintanya kepada Allah melalui lisan yang bersih dan bermanfaat. Hal ini menegaskan bahwa siapa seorang mukmin adalah cerminan dari imannya. Sudah. Gimana? Nomor 1 puas? Puas. Puas. Oke, selesai? Selesai. Yakin selesai? Nah, siapa kira-kira yang duluan menyimpulkan tugasnya? Kami Pak. Kelompok 3. 3. Silakan untuk kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dika. Saya wakil dari kelompok 3 untuk memberikan kesimpulan. Oke. Iman adalah iman dari ranah ikrarun bilisan menunjukkan bahwa iman harus diwujudkan melalui ucapan yang menunjukkan keyakinan hati dengan mengucapkan syahadat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, serta menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Seorang muslim menampakkan ketaatannya dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan yang bersih dan bermanfaat. Hal ini menegaskan bahwa ucapan seorang mukmin adalah cerminan dari imannya. Oke, itu kesimpulannya. Ya Pak. Nah, bagaimana? Ketika ada soal nanti dalam ulangan, kira-kira bisa nggak kelas 10 satu kan? 10 ini bisa menjawab soal-soal itu. Nah, yakin bisa? Iya. Caranya kalau mau tambah pintar, tambah bisa dengan cara belajar terus menerus, jangan sampai putus pelajaran itu. Nah, untuk minggu depan kita belajar tentang balasan untuk orang yang beriman. Untuk yang beriman. Oke, kita sudah bisa menilai hari ini mana yang mampu dan belum mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak kasih ke kalian, dan kalian juga sudah ada yang mampu dalam menyampaikan pendapat walaupun itu masih belum sempurna karena sempurna itu hanya milik Allah. Pesan Bapak untuk kelas 11, silakan kalian sholat 5 waktu, jangan tinggalkan sholat karena sholat itu adalah tiang agama Islam. Kita sama-sama mengakhiri pelajaran dengan mengucap Alhamdulillah. Nah, Bapak ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ini kita berdoa bersama. Oke, silakan berdoa bersama. Kawan sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.